Ketika mendengar kata apoteker, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin seseorang yang meracik obat. Mungkin juga seseorang yang memberikan informasi obat kepada pasien. Namun, tahukah Anda bahwa peran seorang apoteker dapat jauh melampaui itu? Salah satu sosok yang menunjukkan luasnya peran profesi ini adalah Ibu Herina, seorang apoteker yang saat ini bertugas di Markas Besar Angkatan Udara. Melalui profesinya, beliau berkontribusi dalam memastikan fasilitas dan perbekalan kesehatan dapat tersedia dan terkelola dengan baik untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Lalu, bagaimana peran seorang apoteker dalam sistem kesehatan di lingkungan militer? Tantangan apa yang dihadapi? Dan nilai-nilai apa yang dapat kita teladani dari pengabdian beliau? Mari kita simak bersama dalam video wawancara bersama apoteker inspiratif, peran dan dampak dalam dunia kefarmasian. Selamat sore Bu Herina, perkenalkan saya Gifar dari kampus UPN Veteran Jakarta. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara pada sore hari ini. Kami saat ini sedang mengerjakan proyek based learning yang berfokus pada penggalian peran dan keteladanan tokoh di bidang kefarmasian, khususnya yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Kami memilih Ibu sebagai narasumber karena kami melihat peran Ibu sebagai apoteker di lingkungan militer yang merupakan kombinasi yang sangat inspiratif antara profesi kesehatan dan pengabdian pada negara. Sehingga kami ingin belajar lebih dalam mengenai pengalaman, nilai, serta kontribusi yang telah Ibu berikan. Jika berkenan, kami ingin menggali lebih lanjut nih melalui beberapa pertanyaan terkait perjalanan dan peran Ibu selama ini. Ya, kalau dulu tuh rasanya farmasi tuh asik aja gitu kan. Dan lelah Asik waktu gitu. pendaftar militer tuh nggak sengaja juga diajak temen gitu kan. Lelah, terus lulus dan masuk. Untuk penempatan tuh gitu tuh kalau di militer itu tuh berproses. Pasti kalau adik-adik yang baru penempatan di luar Jawa semua, nggak ada yang di dalamnya. Jadi kita di sana kebanyakan di bidang logistik dan di apotek, bisa juga di apotek di pergudangan. Kemudian juga kalau masih di bawah ya masih Belum pelayanan gitu Bu. pelayanan juga. Pelayanan juga. Cuma kalau dulu rumah sakitnya masih tipe C, jadi masih tipe yang kecil lah. Untuk penyakitnya pun nggak berat-berat. Dulu saya kuliah, pas zaman kuliah saya sempat jadi asdos, dan juga karena terus kebetulan bapak saya juga tentara. Cuma dulu juga yang nggak mudeng juga, maksudnya ya kayaknya ya so aja mungkin sudah jalannya ya. Iya. Dulu saya pengennya di industri dulu, awalnya pengen industri. Cuma kalau sudah bertemu di militer ya abang itu kita harus siap perintah. Suka nggak suka kalau militer, jalan aja udah. Bisa nggak bisa, jalan aja. Semua tuh, tapi prinsip saya, kamu dikasih tugas, harus selesaikan sebaik mungkin. Aja. Oh, kalau sekarang saya kebetulan di khusus AO. Dan saya sekarang adalah kepala seksi untuk protokol kesehatan. Jadi di bagian merencanakan kebutuhan untuk kesehatan dari pertama di TNI ya, dari Sabang sampai Merauke. Pasti ada. Kalau militer itu kita harus loyal pasti kan. Kita harus perintah tuh dan perintah ini ya kita harus berangkat.
Ini tuh, sebenarnya kita nggak perlu orang yang pintar, tapi orang yang loyal. Yang loyal nih. Yang loyal. Langsung itu nih, bisa nih, ya kan? Nih, kalau di militer contohnya aja nih ya. Kalau di bidang bekal kesehatan, perencanaan kita juga sudah pasti ini dong. Sudah pasti apa namanya? Penting banget kan. Gimana kita mau apa ya? Prajurit sehat nih, ya kan? Oh, karena kan bukan obat, prajurit sehat, kegiatan di satuan pengaruh kan sama tugas, ya kan? Tugas pasti jelasnya kan tugas negara. Karena itu tuh, tapi dia secara nggak langsung berpengaruh. Kalau pengabdian ya, kalau pengabdian itu ya kita harus lulus di bidang pelayanan ya, kan? Ilahi Allah, kan? Rezeki, umur, hidup, mati udah diatur ya. Ya begitu. Kalau kita kan betul laksanakan ya itu dengan baik. Kita bisa apa gitu kan? Ini hidupnya ya jalannya sebaik-baiknya. Yang semua tuh dia ngatur. Kita kebanyakan di militer itu laki-laki. Jadi kalau kita sekolah, kita gabungan sama laki-laki ya harus lari, harus ngapain gitu kan, ngikutin semua kegiatan fisik ya. Itu nggak ada perbedaan tuh. Lari, kalau kegiatan yang sudah ngikutin, ya udah. Materi militer yang nggak mudah-mudah, ya belajar. Kuantitasnya juga tetap sama Bu, antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sekolah itu kita gabungan kan kebanyakan misalnya dari 130-an yang perempuannya 10 aja atau sedikit. Dari 100. Iya, 1:10 kalau begitu. betul. Kalau kita sebagai muslim ya, pasti kan ada hukum Islam. Nah, itu dijalanin. Doa-doa. Pagi jikir petang. Harus itu adik-adik nih. Karena kalau jikir pagi petang itu menurut saya ya kenceng diri gitu. Kenceng diri, doa kita gitu kan. Itu aja. Saya yakin sih kayak umur, rezeki itu udah diatur. Itu tinggal lakukan aja sebaik-baiknya. Ya adik-adik ya harus belajar tekun. Tapi yang pertama tuh harus beribadah, bertakwa dulu, ya kan? Kalau kita nggak takwa, ya mau jadi apa gitu kan? Kalau kita nggak berterima kasih sama pencipta kita, ya kan? Setelah itu, ya udah belajar, berdoa, berusaha. Semua tuh udah ditentuin kok, tinggal diri kita sendiri aja nih. Sekian teman-teman, makasih telah menyaksikan. Sekian dari kami kelompok PJBL kelompok 2. Jangan lupa untuk bertakwa. Itu dia. Dah.